apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun sekarang Soyeon dalam ukuran tubuh fisik manusia normal, namun saat dia mengulurkan tangannya ke depan, dan aliran api yang tak henti-hentinya menyembur dari tubuhnya. Dan dibandingkan dengan api hitam Chiyomosa, api Soyeon mengandung 3 warna yang berbeda. Bahkan jika Soyeon bisa mengendalikan api nirvana, maka api Soyeon akan memiliki warna tambahan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Saat kedua nyala api itu bertabrakan dengan dasar di udara, yang membuat nyala api yang membesar mengubah ruang menjadi lautan api. Bahkan air laut yang dibawa oleh monster laut Changming langsung menguap, berubah menjadi awan gelap pekat yang meredupkan seluruh langit dan bumi, seolah-olah telah masuki kegelapan. Namun nyala api hitam Chiyomosa terus-menerus ditekan oleh nyala api Soyeon, sehingga langsung mengejutkan Chiyomosa. Kemudian dia segera mengguncangkan tubuhnya dan meletuskan api hitam yang bahkan lebih dahsyat lagi. Sehingga Soyeon yang juga memiliki hati api harus berhadapan dengan pembunuh binatang iblis membakar ini. Jika dia harus berduel dengan api, jelas Soyeon tidak akan kalah dari siapapun. Jadi saat api kedua belah pihak langsung menggunakan api terkuat mereka, sehingga kekuatannya berlipat ganda dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah lautan menguap, awan gelap di atas pertempuran keduanya pun menghilang. Bahkan tumbuhan yang berada di tanah langsung menjadi abu terbang. Karena suhu panas akibat ledakan kedua nyala api mereka terus meningkat. Bahkan tanah sudah menunjukkan tanda-tanda meleleh. Jadi jika konfrontasi api ini terus berlanjut, maka tanah di sekitarnya akan meleleh menjadi magma. Namun nyala api Soyeon adalah hati api abadi, dan jumlahnya bukan hanya 1, melainkan 3. Bahkan selama mereka berada di dunia gunung dan lautan, kekuatan mereka dilemahkan oleh aturan dunia ini, tetapi mereka tetap sangat kuat. Jadi seiring berjalannya waktu, nyala api Soyeon perlahan-lahan menguasai pertempuran, dan terus-menerus menekan nyala api hitam Chiyomosa. Akhirnya, ketika ia berada puluhan kaki dari mulut raksasa itu, ia terpaksa meledakkan api tersebut. Meski begitu, Chiyomosa juga terkena dampak ledakan tersebut, yang membuat kepalanya rusak akibat dampak ledakan itu. Namun dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, dia tetap tidak terpengaruh, dan dia melesat keluar dari ledakan, menerjang langsung ke arah Soyeon. Kemudian, kepala naganya yang berwarna coklat kemerahan itu membuka rahangnya, tapi tidak menyemburkan api hitam lagi, melainkan raungan naga yang dalam dan lebih tajam. Jelas kali ini Chiyomosa mencoba menyerang jiwa Soyeon, dan itu adalah serangan sonik yang kuat, sehingga kekuatan jiwa Soyeon yang tenang segera terguncang. Namun Soyeon juga tahu, cara terbaik untuk melawan serangan jiwa adalah dengan menyerang. Segera Soyeon menggunakan keterampilan bertarung jiwa Chang Kyong-han yang membuat langit terasa dingin. Membayangkan murka langit, membayangkan dinginnya langit. Kekuatan jiwa Soyeon yang tenang tiba-tiba melonjak dan ganas. Kemudian, kekuatan tak kasat mata itu berubah menjadi kekuatan yang mengerikan, menebus daging dan langsung menyerang jiwa Chiyomosa. Meskipun serangan sonik Chiyomosa pun melakukan serangan jiwa yang mengerikan, namun saat kedua kekuatan tak kasat mata itu saling terkait, Soyeon tetap tak bergerak, tapi justru Chiyomosa yang meraung kesakitan sesaat kemudian. Karena bagaimana mungkin kekuatan jiwa Chiyomosa lebih kuat dari Soyeon yang berada di alam jiwa kekosongan. Jadi saat serangan jiwa Chang Kyong-han menghantam Chiyomosa, dia merasa seolah-olah telah menyaksikan hal yang paling dia takuti dalam hidupnya. Seluruh tubuhnya meronta-ronta liar, tampak kesakitan luar biasa. Tiba-tiba di bawah kaki Soyeon, sebuah kilatan petir menyambar. Dan sesaat kemudian Soyeon tiba-tiba muncul di hadapan kepala besar Chiyomosa.
dengan sebuah tanda bintang putih yang berkelebat di antara alis Xiaoyan. Kemudian, Xiaoyan tampak membungkuk. Dengan tinjunya terkepal di pinggangnya, ia menyerang kapan saja. Pada saat yang sama, bola mata besar Jomosa yang berbentuk berlian melihat sosok manusia yang seperti semut muncul di hadapannya. Tiba-tiba pupil matanya mengecil. Karena dia juga merasakan krisis kematian yang kuat. Sekarang, bisakah kita bicara baik-baik? Meskipun Xiaoyan hanya berdiri tanpa bergerak, tetapi nada bicara Xiaoyan juga tampak berat. Karena jika dia membunuh binatang iblis ini secara langsung akan sia-sia. Bahkan jika dia membunuhnya, mungkin akan langsung membuat marah klan Jialong, yang akan lebih merugikannya lagi. Mendengar itu, aura ganas Xiaomosa perlahan menghilang. Tampaknya, selama pertempuran ini dia telah menyadari kekalahannya. Karena semua kekuatan yang dia banggakan telah dihancurkan oleh manusia di depannya ini. Jadi sosok raksasa Xiaomosa tidak bisa menyerang Xiaoyan lagi. Sebaliknya, tiba-tiba berubah menjadi wujud manusianya. Meskipun penampilan sosoknya hampir mirip dengan manusia biasa, dan hanya ukurannya jauh lebih tinggi dari kebanyakan manusia biasa. Tetapi dia memiliki tanduk naga di dahinya. Sosok yang kekar dan ditutupi sisik merah dan hitam. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan tatapan arogan. Manusia dari dunia luar, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Jomosa tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, jadi Xiaoyan mengerti. Saya sedang mencari seseorang yang katanya dibawa pergi oleh klan Jialong Anda. Tanya Xiaoyan dengan terus terang. Klan Jialong saya sering melap manusia dan tidak ada manusia yang bertahan hidup di dalam klan Jialong. Maksud saya, semua manusia yang dibawa pergi oleh klan Jialong saya telah dilahap. Jadi Anda tidak akan dapat menemukan mereka. Xiaomosa berkata dingin, bahkan wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah dia belum menguasai dalam tubuh manusia. Setelah melahap, bisakah Anda melebur jiwa dewa abadi dari makhluk-makhluk yang kuat? Tanya Xiaoyan dengan serius. Meskipun kekuatan Anda sungguh mengejutkan saya, tapi jangan pernah berpikir untuk menantang klan Jialong saya. Anda adalah orang luar biasa. Jika Anda berani datang ke klan Jialong saya, maka Anda pasti akan mati. Saat berbicara, mata Xiaomosa terus-menerus memancarkan tatapan meremehkan terhadap Xiaoyan. Di matanya, seolah-olah Xiaoyan tampak seperti makhluk yang paling rendah. Benarkah? Panji penekan jiwa saya belum mengandung jiwa dari klan Jialong. Jadi, saat berbicara, Xiaoyan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang tak tertandingi. Pada saat ini, saat merasakan niat membunuh Xiaoyan, Xiaomosa tiba-tiba mundur selangkah. Namun saat Xiaoyan bergegas untuk menangkapnya, Xiaomosa telah menghilang dalam kepulan asap hitam. Orang luar, saya akan mengingat Anda dalam ingatan saya. Jika Anda berani tidak meninggalkan dunia gunung dan lautan, maka cepat atau lambat saya pasti akan melahap Anda. Suara teredam Xiaomosa tiba-tiba bergema yang membuat mata Xiaoyan menjadi gelap. Sialan, mereka semua telah melarikan diri. Suara Goyan juga menggema. Karena saya Xiaoyan bertarung melawan Xiaomosa, ketiga dewa dari ras binatang iblis telah melepaskan diri dari belenggu Goyan. Dan mereka telah meninggalkan dunia cermin, sehingga membawa kedamaian sementara. Namun mata Xiaoyan berbinar-binar. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat Raja Tiansang, tapi saya juga tahu dia pasti sangat kuat. Sekarang jika dia benar-benar dilahap oleh anggota klan Jialong, berarti mereka punya sosok yang lebih kuat dari Raja Tiansang. Namun, meskipun tidak ada jawaban yang pasti, meskipun jika mereka bisa melahap Raja Tiansang yang berada di alam dewa abadi yang kuat, mereka pasti tidak akan bisa langsung melelehkannya. Kalau tidak, tablet kehidupan Raja Tiansang di tangan Xiao Yueli pasti sudah hancur sejak lama. Shen bergumam pada diri sendiri, namun jika masalah ini terus berlanjut, saya mungkin hanya bisa meminta bantuan nomor 5 sekarang. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Karena jika dia memiliki cukup waktu, Xiaoyan pasti akan pergi mencarinya sendiri.
atau mencari kesempatan. Namun situasi yang dihadapi Raja Tiansang masih belum jelas. Jadi Xiaoyan tidak memiliki banyak waktu untuk menundanya lagi. Namun sebelum pergi, Xiaoyan tiba di istana. Tapi Xuan Juanjue tidak duduk di singgasana, melainkan mondar-mandir di istana tampak cemas. Saudara Xiaoyan, saya senang Anda baik-baik saja. Melihat Xiaoyan, Xuan Juanjue sangat gembira. Karena hanya sedikit orang seperti Xiaoyan yang bisa diburu dan masih berdiri di sini. Saudara Xuan Yuan, saya punya cara untuk meninggalkan tempat ini. Jadi apakah Anda bersedia meninggalkan dunia cermin ini? Tanya Xiaoyan dengan serius. Namun Xuan Yuanjue sedikit mengernyit mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, ia menggelengkan kepalanya. Ras kita tidak punya tempat di dunia Sanhe saat ini. Jadi apa gunanya pergi dari dunia cermin ini? Lagi pula, jika saya pergi, jutaan nyawa di kota saya akan langsung dilap oleh mereka. Tapi jika saudara Xiaoyan telah menyelamatkan saudara Tiansang dan ingin meninggalkan dunia gunung dan lautan, tolong, temui saya dan saya Xuan Juan. Pasti akan membalas kebaikan Anda. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.